Sobat cuan, harga emas hari ini udah tembus di atas 5.000 US dollars per troy ounce-nya. Dan menurut Wall Street, rally ini tuh tergolong tidak biasa ya. Dan berbeda juga dari lonjakan emas sebelumnya sejak 1979. Oke, kita mulai dengan melihat data dari World Gold Council ini dulu, Sobat Cuan. Selama awal 2000-an, Bank Sentral Dunia justru rajin banget nih menjual emas mereka. Sobat Cuan bisa melihat bar yang merah ya. Tapi perhatikan, apa yang terjadi sejak krisis 2008 dan memuncak di 2022. Bar biru ini, kalau Sobat Cuan lihat, itu menunjukkan akumulasi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sedang melakukan mega shift untuk memindahkan kekayaan mereka dari USD aset kembali ke aset emas. Pembelian emas yang hampir menyentuh 1.000 ton setahun ini adalah alasan utama kenapa harga emas tetap terbang meskipun bunga bank sedang tinggi. Padahal, kalau bunga bank itu tinggi, investor biasanya lebih bertaruh ke aset yang produktif, seperti saham AS untuk mengejar pertumbuhan atau ke dolar untuk mengejar bunga yang tinggi. Alasan klasiknya itu sederhana, Sobat Cuan. Saat ekonomi global sedang bergerak tidak pasti, orang mencari perlindungan. Dulu, saat krisis terjadi, institusi cenderung beralih ke USD karena dianggap sebagai aset yang paling liquid. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Menariknya, ini bukan pertama kali dalam sejarah emas itu naik bersamaan dengan suku bunga. Dalam beberapa periode tertentu, seperti akhir 1970-an, pertengahan 2000-an, dan menjelang 2018, emas dan yield US Treasury itu justru naik bersamaan. Hal ini terjadi di momen yang sama, baik itu ketika inflasi sedang tinggi, ketidakpastian kebijakan sedang terjadi, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan yang mulai goyah. Intinya, setiap kali sistem terguncang, investor berbondong-bondong ke emas. Tapi, kali ini kondisinya unik, Sobat Cuan. Kenaikan harga emas terjadi saat pasar saham, terutama sektor AI, sedang mencetak rekor baru. Di saat yang sama, muncul kekhawatiran serius soal buruknya kebijakan di Washington. Nah, sekarang kita akan mundur sedikit ke tahun 2025 ya, karena semua pemicunya bermula di sana. Kita mulai dengan Januari 2025 dulu ya. Masa jabatan Presiden Amerika ke-47 ini dimulai dengan kebijakan fiskal yang agresif. Defisit membengkak, utang bertambah. Implikasinya apa? Paruh pertama 2025, dolar Amerika mencatat performa terlemah dalam 50 tahun terakhir. Dolar mulai berubah dari safe haven aset menjadi aset yang punya risiko politik dan fiskal. Pasar pun mulai mempertanyakan disiplin jangka panjang Amerika, terutama setelah pengesahan Big Beautiful Bill yang membuat defisit semakin lepas kendali. Setelah sempat stagnan sepanjang musim panas 2025, puncaknya terjadi di Agustus 2025 di Jackson Hole. Pemimpin The Fed, Jerome Powell, memberi sinyal krusial bahwa Fed membuka pintu pemangkasan suku bunga meskipun inflasi masih di atas target. Bagi investor global, ini adalah sinyal bahwa independensi Fed sekarang mulai goyah dan nilai uang akan dikorbankan demi stabilitas sistem. Sejak momen itu terjadi, harga emas langsung lepas kendali. Kita lihat grafik ini ya. Secara teori ekonomi klasik, emas adalah aset tanpa bunga atau non-yielding. Harusnya saat suku bunga tinggi, emas kalah menarik. Ini disebut opportunity cost theory of gold. Tapi dari 2022 sampai 2026, framework ini hancur. Emas justru naik bersamaan dengan suku bunga yang semakin tinggi. Kenapa? Karena investor tidak lagi mengejar bunga. Mereka mengejar survival terhadap sistem keuangan yang mulai goyah. Rally emas ini tidak hanya datang dari investor retail saja. Sejak krisis keuangan global terjadi, bank sentral di seluruh dunia secara konsisten menambah cadangan emas mereka. Alasannya bukan spekulasi jangka pendek aja, tapi sebagai diversifikasi ketika dolar Amerika cukup reaktif dengan kebijakan The Fed. Bukan berarti ditinggalkan, karena bagi investor retail di Indonesia, dolar masih jadi primadona. Rally emas juga semakin menguat sejak regulasi Basel III mengklasifikasikan emas fisik sebagai Tier 1 alias risk-free asset, setara dengan uang tunai. Jadi di mata hukum perbankan global, memegang emas sekarang itu sama amannya dengan memegang uang tunai, tapi tanpa risiko inflasi atau devaluasi mata uang. Ditambah lagi, bank-bank besar di Wall Street sekarang itu memperkirakan tren pembelian emas oleh bank sentral akan terus berlanjut tahun depan. Oke, sekarang kita sudah lihat faktanya. Kalau Bank Dunia itu udah ngasih kita contekan terbesar mereka. Mereka sedang menimbun emas untuk menghadapi ketidakpastian sistem moneter global.
Kabar baiknya, di peluang kamu punya akses langsung ke golden ecosystem itu. Mulai dari emas digital yang didukung pergerakan fisik, tokenized gold dalam bentuk kripto seperti PAXG dan SALT, hingga saham-saham AS dari perusahaan penambang emas dunia. Jadi, pastikan portofolio kamu sudah siap sebelum kamu mulai diversifikasi ya. I'll see you guys in the next episode. Bye!